Nah, pada saat tiba di hotel ini nanti tim ritual sudah ada sebagian yang menunggu di hotel, kemudian protokoler dewan penyantun, jadi ini juga harus standby di hotel. Kemudian seksi konsumsi dan panitia bagian akomodasi VIP, karena nanti di sini panitia yang mengurusi akomodasi hotel ini sudah harus menyiapkan kunci kamar yang sudah di booking, dan untuk itu juga dibantu dari tim terima tamu agar penyerahan kunci hotel ini bisa sesuai dengan alokasi kamar yang sudah di booking. Di dalam sana itu harus ada satu PIC yang mengkomando seluruh seksi yang ada dalam perjalanan beliau. Dan itu rencananya saya sendiri. Itu handphone saja Pak. Oke. Kita nggak untuk nyewa yang namanya satu lift, itu harganya juga lift. Oke. Dari soal itu berarti seluruh PIC ya, masing-masing seksi untuk memperhatikan. Diperlukan satu PIC yang di hotel dan bagian acara untuk menentukan kapan waktu beliau akan menuju lokasi acara. Karena sebagaimana arahan dari Pak Sekjen Pak Isnu, di Balai Pemuda nanti beliau tidak transit. Jadi dari hotel itu langsung menuju ke tempat acara, sehingga di sini ada jeda waktu yang bisa dimanfaatkan oleh seksi acara untuk mengatur rundown pada saat acara sudah berjalan. Harus ada koneksi sinyal dari kameramen yang ada di hotel dengan tampilan yang ada di panggung, karena nanti kan akan ada petugas yang live streaming ya. Kemudian ritual nanti dari panitia kemungkinan diwakili dari yang bagian protokoler dan akomodasi VIP. Kemudian monggo menuju lokasi ya. Betul. Tanggung ya. Ya, betul. Dan dari situ nanti MC-nya bisa ya. Jadi supaya bagian dari peserta acara itu bisa mengikuti prosesi perjalanan beliau dari hotel ke tempat acara. Terutama tamu-tamu yang VIP. Karena di sini nanti beliau pasti akan didampingi oleh Dewan Penyantun, kemudian narasumber, kemudian dari ketua-ketua organisasi pusat. Jadi terima tamu juga harus mulai membagi timnya. Akan ada beberapa Pak Yai akan datang, saya minta akan menjadi saya atau Pak Yan. Kami tahu sebelumnya kalau seandainya di atas panggung ada acara, sudah kami kan. Betul. Karena kita 2 kali ada masalah berkaitan sama di Juang dan juga di terakhir kemarin yang kemarin di Angkatan Laut itu sangat jadi betul nanti itu ada berita ya dari tim acara lebih menyebutkan siapa kan tadi disebutkan nama-nama ya disebutkan terus nanti juga karena disebutkan nama-nama itu artinya tahu gitu loh, dan harus tegas. Oh betul, harus tegas ya. Nanti kamu dari MC-nya pada saat Ramadhan itu menyebut siapa saja yang masuk ke gedung Merah Putih. Ya. Jadi yang tidak disebut jangan sampai mereka itu. Ya.
Ya, VVIP. Ini nanti tim protokoler dari pusat mohon diinformasikan siapa saja yang bisa mendampingi beliau di gedung Merah Putih. Oke, untuk yang terima tamu itu kan semua sudah tertata. Nanti tim terima tamu menentukan meja untuk beliau itu di mana. Ya. Termasuk nanti yang bauting yang bagian cateringnya itu di voting, dia menyiapkan persemanannya di mejanya di mana. Ya. Itu mejanya ukuran berapa? Yang roundtable ya. Yang untuk meja panjang untuk sajian persemangan 180. Catering, cateringnya ini dia kan mejanya, oke ya guys. Berarti nanti Pak Imam menyediakan. Dia di pack itu nanti yang kita berikan berapa? Ya, Mbak Iza nanti disiapkan. Stand hanger ya, stand hanger. Jadi bagus sekalian buat basar. Ya. Karena kalau pakai basar itu biayanya naik 2 kali lipat. Yang seharusnya 10,5 juta menjadi 18 juta. Karena ini ketentuan dari ahli perhutanya. Jadi kalau Bapak Ibu mau jualan kopi, kue-kue atau mungkin nasi bungkus atau apa, silakan modal asongan. Jadi ada petugas asongan yang keliling. Nah kalau seperti itu, kami sebagai panitia yang berhubungan dengan pihak pengelola, iso ngeles itu dari luar kita nggak tahu. Kalau kamu masuk ditinggal ya jangan, jadi harus tetap standby di situ. Jadi perhatian yang bagian konsumsi terima tamu ya standby di situ. Sewaktu-waktu beliau membutuhkan sesuatu. Dan di gedung Merah Putih kita siapkan satu TV LED untuk menampilkan acara yang di panggung. Sudah ada tempatnya, tapi setelah menurunkan beliau, mobilnya harus kembali parkir di sepanjang jalan Gubernur Surya itu. Jadi ini hanya sifatnya drop saja. Untuk ngedrop setelah beliau turun masuk ke lokasi acara, mobilnya balik, tidak boleh diparkir di situ. Ya. Pak, saran dari saya, di sebelah itu kan ada kantor kedinasan. Juga sebelahnya kan ada kantor kedinasan. Kantor DPRD. DPRD ya? DPRD. Kalau misalnya bisa di lobby, mobilnya Pak Kiai masuk ke situ saja. Tapi di luar nanti mobilnya ada waktu yang mau. Berarti kalau bisa di-closing duluan mobilnya Pak Kiai. Baik, nanti tolong diperhatikan bagian keamanan. Itu nanti kita siapkan tenda untuk mobil beliau. Kita siapkan tenda di luar. Pak Imam nanti tambah 1 tenda ya Pak Imam. Tapi tendanya ini di depan hotel apa itu yang ditutup itu. Oh, itu hotel. Kalau beliau berkehendak undur mau pulang, berarti barang-barang pagi mesti diresi, pakaian semua sudah habis sama beliau. Berarti kecuali kalau pagi itu tidak diresi barang-barangnya masih utuh, berarti lanjut. Berarti pertimbangan jam berapa? Kira-kira jam pagi, tapi di 8 gitu. Sehingga nanti panitia antisipasi kalau beliau berangkat ke acara tiba-tiba masuk penuh, berarti lanjut gitu. Oh iya, iya gampang Ya. Ya sama nih Pak. Ini juga karena kalau yang lain Mbak, tamu lain bisa ada protokoler, kalau beliau kan ini kita akan cuma kita tadi jadikan MUS ketiga, jadi kita tidak dengan 2 hari. Bukan.
H-3 dari tim Riflah akan menyusun detail rangkaian perjalanan beliau. Artinya kita nggak bisa menentukan itu, nanti akan ditentukan oleh tim Riflah yang mana sudah mengeset perjalanan mulai dari pelosok kembali ke pelosok. Itu akan detail sekali. Dan kita kontribusinya mungkin bisa kita berikan random ini ke panitia Riflah maksudnya, sehingga dari gambaran yang ada di kita nanti akan dilengkapi oleh tim Riflah yang akan mengadakan perjalanan. Mungkin seperti itu Pak. Jadi kita menyiapkan random, nanti kita deliver, kita kirim ke tim Riflah, nanti tim Riflah yang akan mendetailkan, merinci secara detail random yang boleh dibilang sudah hampir 100%, baru nanti kembali ke kita. Sebagai gambarannya, kenapa random ini kita sampaikan kepada seluruh panitia dan ngerti posisi ini, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari segenap tim media. Kami sebelum berangkat menuju mimbar yang agung untuk mengikuti rapat seperti ini sudah selalu berkoordinasi dengan media yang ada di baik KJRI Indonesia maupun OSIS yang berkenaan dengan kegiatan baik dimulai dari beliau yang OSIS itu tadi sudah disampaikan dengan jelas. Kami sudah mendengar, hanya kepastian kami bahwa nanti disebutkan bahwa hari ini, detik ini belum ada kepastian untuk hotel mana yang harus dituju. Kalau dulu sesudah peringatan 10 November ini berjalan, kami selalu menyesuaikan. Untuk itu biarlah kami ada gambaran hotel yang mana yang dipastikan atau mungkin beberapa kami bisa menerima hotel yang dipastikan. Untuk masalah media, Pak Soleh sebagai ketua panitia nggak usah khawatir. Media kami selalu berkoordinasi walaupun kami jalan datang misalkan, kami selalu dari berbagai penawaran diem berkoordinasi selalu untuk menata bagaimana tim media selalu hadir di tempat lokasi. Itu Pak Soleh. Jadi dari tahun ke tahun media Surabaya tidak perlu dilakukan. Terima kasih. Oke, stop. Itu tentunya teman-teman dari media sudah tahu. Untuk kepastian hotelnya hari Kamis atau Kamis ya? Hari Kamis. Dan perlu kami sampaikan juga kepada teman-teman media, insya Allah nanti mudah-mudahan hari Selasa kita sambil mengaturkan undangan kepada beliau. Nanti juga ada panitia yang ikut hadir di sana. Monggo nanti dari panitia yang berkenan hadir, yang pasti dari panitia ini harus hadir. Ketua, wakil ketua, bendahara, sama sekretaris harus hadir. Nanti dari PSI seksi siapa yang masuk kali tersilakan. Hari Kamis kita ngobrol. Kalau masalah beliau, nah, waktu panditoran kan pemahaman. Jadi kalau masalah hotel untuk beliau menginap pada saat ulang tahun juga, kami mewakili DPP itu ada Pak Nyoman, ada Pak Isun, maksud saya Mas Anwar, kawan-kawan semua ikut ya. Ada juga penyantur, Pak Isun sudah masuk beliau karena sebelum Pak Isun masuk itu langsung ada yang tanya panjang tersebut dari pahlawan. Jadi sebelum aku lawan beliau bilang karena sangat antusias dan diantaranya kayak semua matur mangke istri pun datang bukan mencobai rayai karena ada
atau seperti itu. Ya, maka ini yang merupakan kita dengan damaikan sama seperti itu. Nama saudara kita sekarang menciptakan termasuk. Hotel memang kita sudah arrange di hotel lain. Pada hari Rabu kemarin, saya dihubungi Mas Agung untuk kemungkinan kepastian tim pusat itu akan survei hotel. Nah, rencananya survei hotelnya dilaksanakan pada hari Senin besok. Salah satu nanti tim surveinya ini Mas Anwar. Dan saya juga sudah berkoordinasi dengan Pak Fatur Rahman terkait dengan rencana survei hotel ini. Mas Andi monggo masuk. Ini yang Kebalikannya apabila dalam sinergia, maka tim ring 1, Satgasus ring 2. Untuk ringlah kita belum pernah ngobrol, sehingga kita tidak bisa mencampuri urusan ringlah. Itu aja ya. Dan silakan sama beneran gimana sih? Jadi bagi ibu VIP itu ada 2 orang, bapak-bapak sama ibu. Terus yang VIP nanti Berarti 4 orang Mbak VIP. Bapak-bapak kan 2, ibu-ibu 2. yang VIP. Jadi nanti ada yang mengadakan tamu yang VIP, ada yang menerima tamu VIP. Jadi saya perjelas ya protokolnya nanti, dan ada yang standby di barisan kursi sofa. Jadi dia nggak kumpul gitu ya. Ada keterangan VVIP dan VIP utama, dan ada keterangan mohon undangan di bawah. Jadi nanti yang menerima undangan ini entah fisik maupun WA itu dari penerima tamu untuk meminta undangan tersebut. Nah ini contohnya. Di sini di bagian belakang ini ada keterangan VVIP dan ini ada keterangan VIP utama. Jadi yang menerima undangan ini itu harap membawa undangannya, yang dia diundang harap membawa. Kalau nanti misalnya terima undangannya lewat WA, itu nanti tinggal ditujukan aja ke terima tamu. Ya Mbak Iza, ini ada perbedaannya VVIP dan VIP utama. Ini ada yang nanti bawa secara fisik, ada yang cuma menunjukkan HP. Karena kita akan kemungkinan mengirimkan undangan ini bisa juga melalui WA. Kalau kita bisa serahkan secara fisik, kita serahkan. Kalau tidak bisa, masing-masing yang diundang itu akan menerima pemberitahuan lewat WA. Ya. Masalah. Dia lewat WA kok kelihatannya masih rancu Bang Saudara. Bisa kan yang WA itu pakai barcode? Scan barcode. Iya, scan barcode. Nanti begitu di scan itu akan muncul itu. Gitu loh. Begitu di scan, itu undangan yang di-share tadi yang diberikan itu akan muncul. Nanti benar itu nggak bisa disampaikan ke yang lain. Gitu loh. Bagaimana saudara? Oke, apa nanti misalkan dari sekretariat DPD untuk scan barcode yang apa ini jadi cuma untuk scan barcode ini tim terima tamu juga harus punya aplikasinya. Ya kan? Tidak bawa undangan yang berupa digital, tapi hanya barcode saja, sehingga terima tamu ketika scan dia muncul undangan VIP. Maksudnya gitu Pak. Jadi Muncul di HP-nya. terima tamu. Di HP-nya terima tamu. Oh berarti ini VIP. Nah, seperti apa itu nanti gambarannya? Gambarannya undangan sama, undangannya itu sebenarnya sama. Undangan digital itu atau PDF itu nanti dilingkan ke barcode, sehingga sama saja sebenarnya. Dia nyekan barcode yang muncul undangan itu.
Berarti terima tamu harus menerima daftar nama. Tidak perlu, kan sudah ada nanti itu akan ditunjukkan Ini termasuk Pak ya, undangan Registrasi Mbak. Registrasinya kita sudah share di 10 universitas. Jadi 2 fakultas, fakultas musik dan fakultas hukum. Tapi ini khusus untuk seminar kebangsaan. Jadi bukan di acara seremonial. Sudah disiapkan Pak? Minggu ini tolong jaga kesehatan, jaga semangat, dengan stres ya. Jadi benar ini, kita sudah mengawali rapat ini dari beberapa minggu lalu. Persiapan kita sudah cukup bagus. Jadi kita nanti pada hariannya harus konsisten semuanya. Mohon diperhatikan, tetap jaga semangat, tetap menjaga kesehatan, jangan terlalu stres. Kalau misalnya ada permasalahan yang belum terselesaikan, pending dulu, nggak apa-apa. Yang penting tadi kita fokus ke acara tanggal 10 November. Izin, silakan jangan lupa ya. November 2025 yang pertama kita laksanakan bersama didukung oleh pemuda yang Surabaya. Mudah-mudahan pidato hari ini membawa berkah dari kita semuanya dan kita tetap semangat bergandeng tangan bersatu hati untuk hidupnya negara. Betul, kita tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh beliaunya Bapak Tri Agung Prasetya dari Katolik. Kita nyanyi Surabaya Merdeka. Surabaya Merdeka. Surabaya Merdeka. Surabaya Merdeka. Alhamdulillah.